Shalom, selamat pagi semuanya. Welcome. Kita udah memasuki masa liburan. Cepat sekali ya, tahu-tahu kita udah berlibur. Dan kali ini liburannya cukup panjang. Dan saya juga mengucap syukur untuk teman-teman semuanya yang masih ada di Jakarta juga. Jakarta juga lumayan lengang kali ini, gitu, karena banyak teman-teman juga yang pada keluar kota. Tetapi saya melihat bahwa memang orang mau saat ini itu banyak sekali yang ingin istirahat, ingin beristirahat, ingin resting, ingin holiday. Tetapi saya percaya the real rest, the real holiday is only found in Christ Jesus. Amin. Bahwa kita orang bisa kadang-kadang jalan-jalan, habis itu pulang dari jalan-jalan, perlu istirahat dari jalan-jalannya lagi. Kecapean karena udah stressful gitu selama dalam perjalanan. So I pray bahwa semuanya yang berlibur mengalami a real rest in Christ Jesus wherever you go. Kalau engkau di Jakarta, you will experience the rest. Engkau ada di luar kota pun, engkau akan mengalami the real rest kemanapun engkau berjalan. Karena kebajikan dan kemurahan mengikutimu kemanapun engkau berjalan. Amin. So, saudara-saudara, kita percaya bahwa gereja Tuhan ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri. Amin. The church ini adalah sentral. Bukannya the church itu adalah salah satu aspek kehidupan. No. The church yang kita percaya, jemaat atau gereja daripada Tuhan, itu adalah sentral di mana kepalanya adalah Kristus. Jadi gereja Tuhan adalah tubuh Kristus dan gereja Kristus itu adalah kemuliaan daripada Kristus sendiri. Dari mana saya bisa mendapatkan hal ini? Kita baca bersama-sama di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Dikatakan bahwa Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Kalau dilihat dari bahasa Indonesia mungkin kurang begitu jelas. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya, New King James dikatakan, if anyone inquire about Titus, he is my partner and fellow worker concerning you. Or if our brethren are inquired about, they are messenger of the churches, the glory of Christ. Saudara kita tahun ini kita belajar mengenai the year of the glory of the latter house. Gereja yang mengalami bahwa the glory of the latter house itu adalah the church of the new covenant. Adalah gereja perjanjian baru. Ini adalah gereja daripada Yesus Kristus sendiri. The glory of the latter house itu adalah the glory of Christ, yaitu adalah the church. Jadi gereja Tuhan ini nggak sembarangan, saudara-saudara. Yang menyebabkan kita bisa mengalami hal-hal yang baik itu karena Kristus menyatakan kemuliaannya di dalam gerejanya, melalui gerejanya. Dia nggak pakai alat yang lain, tapi dia pakai gerejanya. Dan gereja ini bukan gedungnya, tetapi orang-orang yang sudah sekumpulan orang-orang yang berkumpul bersama di dalam rumah Tuhan, yang tergabung di dalam satu community or part of the community yang dinamakan gereja. Amin. The Christian, the believers. Oke. Nah, Efesus 1 pasal yang pertama ayat ke-22 sampai 23 katakan demikian. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Kita baca pelan-pelan ya. Let's go line by line, precept by precept. Dan segala sesuatu, all things, segala sesuatunya telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Pertama, segala sesuatu artinya apa? All itu adalah all things. Bahasa Inggrisnya, and he put all things under his feet. He yang pertama siapa? He-nya siapa? He put all things under his feet. He itu adalah God, our Father. Bapa kita. Put all things under his feet.
His-nya yang kedua siapa? Yesus. Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus dia nggak taruh musuh-musuhnya di bawah kakinya sendiri. Dia nggak taruh all things itu under his feet by his own strength. Bapa yang taruhin di bawah dia. Artinya seperti misalnya kemenangan dari segala sesuatu, itu sudah ada di bawah kakinya Tuhan Yesus. Dia siapa yang taruh di sana? Siapa yang make the action? Bukan Yesus loh. Bapa. Artinya Yesusnya istirahat di dalam pekerjaan Bapa, di mana Bapa yang mengerjakan segala sesuatunya. Saudara realize gak ini impactnya untuk kita apa? Kalau Yesus aja, dia gak ngoyo, gak kerja keras, hanya untuk taruh semuanya. Kita kan paling suka tuh, ayo kita taruh iblis buat kaki kita injek-injek gitu. No, Father put the devil under our feet, under Jesus' feet. Artinya, kita gak usah kerja keras, dia yang naruh sendiri. That is our rest. The real rest. The church itu is very restful. Sebenarnya makanya disebut kita ini adalah umat lebih daripada pemenang. Karena bukan kita yang berantem. Yang berantem orang lain, kita menikmati hasilnya. Hasilnya itu dari taruh di bawah kaki kita. Kalau Tuhan Yesus katakan, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Oh, kalau Yesus ya emang benar ditaruh di bawah kakinya. Kalau kita belum tentu. Apakah kepala dan tubuhnya kepecah belah? Kepalanya jalan ke sana, badannya jalan ke sana? Terpisah-pisah? Enggak kan? Kepala dan tubuh jadi satu. Kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, artinya semuanya sudah dilakukan. Telah kan? Bukan akan kan? Telah dilakukan kan? Our perspective has to change, teman-teman. Bagaimana dengan kesulitan, permasalahan dalam pernikahanmu? Itu termasuk segala sesuatu enggak? Itu telah diletakkan di bawah kakinya Kristus. It means, this is talking about position. Apakah permasalahanmu itu setara denganmu? Atau permasalahanmu seharusnya di bawah kamu? It should be under you. Why sekarang permasalahanmu ini masih mengiang-iang di atas kamu? Dan kamu seolah-olah tenggelam dalam permasalahanmu. Seolah-olah permasalahanmu itu setara dengan kamu. Dan kamu mengidentifikasikan dirimu dengan masalahmu. Kamu menilai dirimu dengan masalahmu. Oh iya, I'm a bad husband. I'm a bad wife. Saya bukan ibu rumah tangga yang baik. Saya bukan ayah yang baik. Kamu menganggap itu setara. Padahal itu semua udah di bawah kakimu. All things are under you. Bagaimana dengan masalah utangmu? Utang financial, utang mungkin rasa bersalah. Bagaimana dengan usahamu? Bagaimana dengan permasalahan dengan hubunganmu? Apakah itu setara atau itu sebenarnya harusnya di bawah? Harusnya di bawah. Karena apa? Dikatakan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. It's all done. Telah diletakkannya. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Katakan segala. Segala yang ada. Everything exists. Apakah engkau membiarkan pandemi ini membuat dia menjadi kepala, atau biarlah pandemi ini menjadi di bawah kakimu? Apakah segala ini yang menyulitkan ini menyebabkan kamu itu overwhelmed? Atau kamu dengan sadar dan tahu bahwa sebenarnya it's already over. The war is already over. Sebenarnya udah selesai, cuman kita nganggep nggak selesai. Karena apa? Badan kita masih ada di dunia dan kita nganggep banyak masalah. Artinya kalau banyak masalah, artinya belum selesai kan? Apakah demikian? Kalau banyak masalah sama dengan belum selesai? No, it's a matter of perspective. Di mata Tuhan, masalah itu sudah selesai. Masalah itu udah dibawa kakinya. Karena apa? Dia telah diberikan, Kristus itu telah diberikan, give him to be head over all things to the church. Artinya apa? Segala sesuatunya itu sebenarnya udah di bawahnya, tingkatannya udah di bawahnya gereja. Jemaat. Are you the church?
Are you the church now? Kayaknya kurang semangat lagi ini. Kurang makan. Are you the church now? Yes. Woo. You are the church. And the church is shining. And the church itu posisinya di atas masalah. Bukan di bawah masalah. Bukan tenggelam. Setara pun enggak. You are not the same with the problem. The problem should be under you. And he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body. Badannya sendiri. The fullness of him who fills all in all. Gereja Tuhan adalah kepenuhan daripada Kristus yang memenuhi segala sesuatu. Kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. And this is what should be happening to the church. Kemanapun gereja berada, seharusnya membawa kepenuhan Kristus. Di mana tidak ada Kristus, di situ dipenuhi oleh Kristus. Di mana tidak ada terang, Kristus adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Wherever we go, namanya gelap harus jadi terang. Gak bisa disatuin, gak bisa gelap gitu ya, habis itu ada terang gitu ya, terus habis itu mendadak kitanya jadi ikut-ikutan gelap. Enggak, kemanapun kamu pergi, Kristus mau memenuhi dengan terang. Everywhere you go, you bring light. Kemanapun kau ada, pergi ke dalam suatu permasalahan, apakah itu permasalahannya, and this is not talking, ini bukan cuma ngomongin mengenai kehidupanmu saja, tetapi berhubungan dengan keluargamu, berhubungan dengan tetanggamu, berhubungan dengan pekerjaanmu, berhubungan dengan lingkunganmu kemanapun engkau berada. Wherever you go, you should actually ada Kristus yang memenuhi segalanya. Wherever you go. Yang dia mau apa? Dia ini mau memenuhi semua dan segala sesuatu. Keinginan Kristus adalah memenuhi semua dan segala sesuatu. In this world, we're so dark. Di mana ini udah terlalu gelap, terlalu banyak masalah. Kita lihat perang ada di mana-mana. Permasalahan ada di mana-mana. Banyak hal yang terjadi ini dan itu. Banyak hal sekali yang kita tidak bisa mengerti. Di mana ada banyak kriminalitas mungkin yang kita sekarang nggak pernah tahu kok bisa ada ya, tahu-tahu muncul crime yang kayak begini. Kejahatan yang seperti ini, disitulah Kristus ingin memenuhi tempat itu. Wherever there is a weakness, Christ wants to fill that. Di mana ada kelemahan, Kristus mau memenuhi dengan kekuatannya. I'm getting ahead of myself. Nah begini, kalau Tuhan, dia sanggup bangkitkan gerejanya, apalagi hal yang mati itu jauh lebih gampang. Dia aja sanggup bangkitkan tubuhnya sendiri. Bapa membangkitkan Yesus itu perlu kuasa yang besar. Terlalu besar. Bagaimana dengan yang lain? Kecil. Segala hal jadi kecil. Kalau kita melihat gereja ya, Tuhan itu telah mempersiapkan suatu pola. Polanya itu dari mana? Bukan dari pola, jadi ada dua ya. Dulu kalau saudara tahu rumah Tuhan itu dulu sebelum orang Israel itu dia pada saat dia mengembara, Tuhan itu pingin ada di dalam rumahnya. Rumahnya itu di padang gurun apa? Bentuknya itu adalah kemah atau tabernakel Musa. Kita ngomong kemah Musa. Di dalam kemah Musa itu ada sekat demi sekat demi sekat. Ada yang namanya outer court, pelataran, kemudian ada yang namanya ruangan kudus, dan ada namanya ruangan maha kudus. Dan itu disekat-sekat. Dan yang paling kudus di mana di dalamnya terdapat yang namanya tabut perjanjian. Dan orang gak bisa masuk ke sana kecuali setahun sekali. Imam masuk ke sana setahun sekali. Dan dia pun harus banyak sekali darah yang harus dikorbankan. Hanya untuk masuk setahun sekali. Tetapi bedanya dengan tabernakel Daud tidak ada sekat sama sekali. Di dalamnya cuma ada tabut perjanjian. Orang begitu buka pintu, langsung ketemu Tuhan. And that is the pattern of the church now.
Dia filling, dia itu memenuhi semua tabernakelnya. Gak ada lagi sekat, gak ada lagi pembatas. Tidak ada lagi yang namanya partiality. Tidak ada yang namanya membeda-bedakan. Gak ada lagi namanya classes, kasta. Gak dibedain. Kadang-kadang kita membeda-bedakan orang. Di dalam gereja pun, bagian depan ini row-nya row yang maha kudus. Jarang kan ada yang mau duduk di depan. Kenapa? Takut disambar petir kalau ada apa-apa. Kamu buat salah kesambar petir, jeder gitu. Ya, mikirinnya udah nggak bener nih. Pasti ya, Pastor Fedri ya. Duduk di depan mikirin apa? Makan siang? Habis. No, it's not about that. Saya kurang gitu terlalu, sebenarnya saya kalau datang ke gereja gitu ya, terus kemudian di depan kan biasa disediakan kursi. Kursinya biasanya beda tuh. Ada sofanya, kadang-kadang itu. Saya agak kurang comfortable. Saya kepinginnya itu malah duduk di belakang kalau bisa. You know. Tapi you cannot avoid, you know. Some of the churches masih mungkin menganut sistem seperti itu gitu loh. Yang paling depan paling kudus, orang-orang penting taruhnya di depan gitu, you know. But that's what happened di dalam perjanjian lama atau di dalam pada waktu Tuhan Yesus itu dibagi kasta. Tapi Tuhan Yesus, dia itu memotong semuanya, dia itu mau cut everything, cut all the red tapes just to get to you. Supaya dia bisa memenuhi kebutuhanmu dan memenuhimu dalam segala sesuatu. Fill you in all things. That's what he wants. Itu yang dia mau. Gak ada lagi pembatas. Seperti dikatakan di kitab Yohanes mengenai Yesus bahwa dia itu tinggal. Dia itu tabernakel di antara kita semua. Yohanes 1 ayat 14 katakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tabernakel, diam di sana adalah tabernakel. And the word became flesh and dwelt amongst us. Do you know where Jesus likes to be? It's amongst us. Dia itu suka berada di tengah-tengahnya kita. Nggak kayak orang gitu. Ada yang beberapa gitu ya, begitu di tengah-tengah, dia bawaannya maunya kabur gitu. Dia cuma mau dideketin sama orang yang bawa keuntungan bagi dia. Kita paling enak kan, kalau bisa berada di tengah-tengah, dikelilingi sama orang-orang yang so-called VVIP, supaya kecipratan VVIP-nya. Supaya kecipratan enaknya gitu loh. Tapi Jesus, dia justru mau berada di tengah-tengah orang, either orang itu oke, orang itu enggak, dia tetap mau berada di tengah-tengah mereka. Dia lives amongst us. Amin. Kenapa dia mau lives among us? Dikatakan di sana dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaannya, we beheld his glory. We're talking about glory now. Kita talking about the glory of the latter house. What is his glory? Kita ini memandang kemuliaannya. Kemuliaan daripada Kristus itu apa? The glory as of the only begotten of the Father. Kemuliaan, di mana kemuliaannya itu? Kemuliaannya itu seperti dari Bapa. Kemuliaan dari Bapa apa? Full of grace and truth. That is his glory. Full of grace and full of truth. Kemuliaannya Kristus itu adalah full of grace. Kemuliaannya Kristus full of truth. Beda dengan kemuliaan waktu di perjanjian lama, di mana Tuhan punya muka. Kalau orang lihat muka dia, nggak ada satupun yang hidup. And that is, itu ada di perjanjian lama, saudara-saudara. Beda sekali. Kemuliaannya di mukanya Musa itu meredup. Kemuliaannya itu nggak tambah terang. Tetapi Kristus, dia bertambah terang, bertambah terang, bertambah terang. Seperti orang yang benar, berjalannya seperti rembang tengah hari. Tambah lama, tambah terang. Tambah lama, tambah shining. Tambah lama, tambah brighter. Why? It's full of grace and full of truth. Artinya apa? His grace and his truth want to fill up everybody. Dia mau memenuhi ke semua orang. Bukan untuk orang-orang tertentu aja. Justru orang yang paling memerlukan adalah orang yang paling gak layak. Yang dia mau datang,
Dia mau datang dengan kasih karunia dan kebenarannya untuk dibukakan matanya supaya orang itu bisa menerima kasih karunia atau kebaikannya. Itu tujuan Yesus datang ke dunia. Bukan untuk dimulia-muliakan saja sebagai raja, tetapi dia mau untuk bisa memenuhi segala sesuatu. He wants to fill all things with His grace and with His truth. Saudara, Keluaran semenjak Tuhan Yesus hadir ya di tengah-tengah manusia. That is tabut perjanjian, a mobile ark of the covenant. Mereka nggak tahu, makanya ark of the covenant waktu zamannya Tuhan Yesus itu nggak ada. Kalau saudara tahu di dalamnya ruangan Maha Kudus itu nggak ada. Mereka lupa bahwa sebenarnya the ark of the covenant is among them. Berjalan di tengah-tengah mereka. Terus dia kasih tanda. Dia harus sampai kasih tanda. Tandanya apa? Pada saat dia tergantung di atas kayu salib. Dan dia menyerahkan nyawanya. Tubuhnya dicabik-cabik. Tirai bait Allah terbelah, terrobek. Terbagi menjadi dua. It means apa? Tubuhnya itu dikoyakkan hanya untuk supaya kalian bisa masuk. Dia mengundang kalian masuk untuk dekat dengan dirinya. To feel His heart. That His heart is for you. His heart is for grace. His heart is for truth. Supaya kamu bisa melihat Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa. Dia yang tergantung di atas kayu salib. Tetapi di bait suci terjadi belah. Dan kelihatan apa? Kosong dalamnya. Selama ini yang diumpet-umpetin orang, ternyata dalamnya kosong. Just to prove. Itu kayak Tuhan itu kasih signature-nya dia. No more barrier. Gak boleh ada lagi penghalang. Yang bisa menghalangi engkau, ada yang bilang, iya, yang bisa menghalangi, yang menghalangimu dan Allahmu adalah dosa-dosamu. Dengan dirobeknya itu tirai itu, sudah gak ada lagi penghalang. Dosa pun tidak bisa menghalangi engkau untuk mengalami kasih Kristus. Kemanapun engkau berjalan, di mana ada dosa, justru di sanalah kasih karunia berlimpah-limpah. Everything is so abundant. His grace is so abundant. Dan kasih karunia-Nya itu gak takut akan dosa. It's not afraid of sin. Dia itu ingin membukakan the lies, kebohongan yang selama ini bertahun-tahun diberitakan oleh ahli Taurat, ahli Farisi, bahwa kalau kamu ada dosa, kamu mesti lewat perantara. Kamu mesti lewat mediator. Kamu mesti lewat namanya protokol. Banyak bahkan hamba-hamba Tuhan pun saya nggak bisa salahkan karena pemikiran yang seperti demikian. Mereka taruh barrier after barrier after barrier after barrier. Orang nggak bisa langsung ngomong sama orang. Nggak bisa langsung ngomong sama hamba Tuhan. Oh, mereka harus lewat protokol. Asisten. It's not that. Bukannya ya kadang-kadang ya kalau memang banyak sekali kan memang agak repot gitu loh ya. Pasti ada pastors yang lain gitu. For me, as much as for me, saya lebih suka ngobrol langsung tanpa harus protokoler. It's better. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita lewat protokoler seolah-olah kayak Tuhan itu membeda-bedakan, kasih karunia-Nya dibeda-bedain gitu loh. Dikasih kasta gitu. Kalau yang kamu nggak boleh gitu. Kalau yang kamu oke. Yang nyumbang besaran boleh lah gitu, langsung lah gitu. Lewat VIP lah, jalur VIP, jalur khusus gitu ya. Kalau yang nyumbangnya biasa-biasa, ya nanti kira-kira sehari 2 hari lagi lah baru ditemuin gitu. No, it's not about that. Yesus nggak pernah kasih protokol. Dia itu raja segala raja loh. Dia itu sengaja datang ke tempat yang orang lain nggak mau datang. Justru dia paling nggak suka ke tempat yang banyak protokoler. Yaitu tempatnya siapa? Ahli Taurat, orang Farisi, dia paling benci ada di tengah-tengah mereka. Karena apa? Muna. Semuanya muna. Semuanya hanya lies, kebohongan demi kebohongan yang diberikan untuk menekan orang. Seolah-olah bahwa ada penghalang. Dan Tuhan Yesus mau, ya itulah, dia robeklah tirainya, which is His own body. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami kesatuan. Supaya kita bisa mengalami kesehatan. So that our body can be made whole. Amin.
Kisah Para Rasul, pasal 4 yang ke-33. Ini adalah ayat yang waktu kita katakan ya, di dalam perayaan Resurrection Sunday. Dan dengan kuasa yang besar, mega dunamis, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, mega charis. And with great power, the apostle gave witness to the resurrection of our Lord Jesus. Our Lord Jesus ini, waktu dia resurrected itu waktu dia dengan kuasa yang besar. Itu yang terjadi adalah karena di sana, di mana orang yang mengalami kematian setelahnya begitu dia bangkit dari kubur. Kalian tahu nggak, orang-orang kudus di dalam Kristus pada saat itu bangkit tuh keluar dari kubur. Saat itu juga dan mereka jalan-jalan. Basically pernah lihat scene-nya Walking Dead, kurang lebih kayak begitu. Cuman yang ini orangnya nggak decaying, nggak membusuk. Tetapi benar-benar mereka bangkit, the real one. Di mana ada decay, di mana ada bangkai itu, di mana ada kematian. Itu tuh kematian itu nggak bisa ngikat lagi mereka. Death itu has no hold anymore. Paling susah apa sih masalahnya? Orang mati. Ini orang pada bangkit semua loh. Dimulai dari siapa? Yesus duluan. Gara-gara dia bangkit, kubur terbuka semuanya. That is so wonderful. Artinya kalau kematian aja itu nggak jadi masalah bagi Tuhan. Bagaimana dengan dirimu? Penyakitmu? Ada artinya? Sebenarnya nggak ada artinya. Di hadapan Tuhan udah nggak ada artinya lagi. Bagi kita sangat berarti. Karena apa? Kita masih hidup di dunia. Kita melihat hasil tes. Diagnosa. Yes. Di mata Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Karena kematian aja gak ada apa-apanya kok. Apalagi penyakit. Masalahmu. Masalah utangmu. Bagi Tuhan. Itu udah gak ada apa-apanya lagi. Orang kematian aja dia bayar. Kematian aja bisa dilewatin kok. Masalah utang. Sekejap aja. Masalah pemenuhan kebutuhan. Masalah pernikahan. Mungkin ada yang mati. Mungkin ada organ-organ tubuh yang mati. Onderdilnya tidak bekerja seperti biasanya. Yet I've seen so many people ngomong, saya sudah tua. Gak butuh yang kayak begini-beginian. Saya sudah terlalu lama. Saya gak bisa berhubungan dengan istri atau dengan suami. It's already too long. My child is already long gone. Terlalu lama mereka ini udah lupalah mereka itu gak bisa lagi balik. The relationship udah terbakar lah. Ibarat kata jembatan udah dibakar, habis itu dikubur dalam laut gitu. Udah gak ada lagi jembatan. Yet but God, Tuhan, dia sanggup bangun jembatan itu lagi. Make it appear again. Dan mend the relationships. Melewat kebangkitannya, hubungan yang sudah hancur berantakan pun bisa disambung kembali. Amin. Di mana ada kasih karunia berlimpah, di situ ada kuasa yang berlimpah-limpah. Karena apa? Kristus sendiri itu adalah kemuliaan daripada Bapa. Kristus itu kemuliaan dari Bapa. Sebab itu, dia itu disebut the Lord of Glory. Tuhan atau Allah kemuliaan. Yakobus 2 ayat yang pertama katakan demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Bahasanya demikian. My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. Jadi our Lord Jesus Christ is the Lord of glory. You're talking about glory, the Lord of glory. Dia bilang, jangan hold the faith with partiality. Artinya jangan beda-bedain orang. Kamu kemuliaan Tuhan ini hanya untuk orang yang kaya? Atau kemuliaan Tuhan ini untuk orang yang udah benar hidupnya? Atau kemuliaan Tuhan ini untuk orang yang, kalau suka datang ke gereja sih, pantas dia ada kemuliaan Tuhan. No, kemuliaan Tuhan itu tidak memandang muka. Kemuliaan Tuhan itu tidak membeda-bedakan.
Mungkin yang kita pikirin selama ini kemuliaan Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita pikirin, apa yang Tuhan pikirin nih. Jangan sampai saudara salah mikirin kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bukan oh iya jalan kemana-mana bersinar gitu. Mukanya glowing gitu. Nah itu kemuliaan Tuhan. No, that's not it. Kemana-mana kalau ngomong itu dengan melambai, ngomong pelan-pelan gitu. No, that's not kemuliaan Tuhan yang dimaksud. Kemuliaan Tuhan itu dia itu tidak memandang muka. Artinya, even in the worst of the worst sin, kemuliaan Tuhan sanggup untuk bersinar di sana. Justru di tempat di mana ada ketidakadilan, disitulah kemuliaan Tuhan itu bersinar di sana. Kemuliaan Tuhan itu kait eratannya dengan kasih karunia-Nya. Kamu gak bisa pisah-pisahkan His grace and His glory. You cannot separate it. Itu satu paket. Amin. Amin. Artinya apa? Sumber kemuliaan itu ada pada Yesus. Dan Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. That's why I say to you. Kasih karunia dan kebenarannya itu adalah kemuliaan daripada Bapa sendiri. Amin. The embodiment of His character, of His being, full of grace and truth is in Christ Jesus. Amin. Kuasanya yang besar, itu adalah kemuliaannya. Roma 6 ayat 3-4. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ini kita udah sering pakai ayat ini untuk baptisan. Tetapi saudara tahu nggak apa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati? Yes, itu kekuasaan Bapa, betul. Dan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Katakan demikian. Therefore we were buried with Him through baptism into death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father. Jadi Kristus itu dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa. Kekuatannya Bapa itu adalah kemuliaannya. Kemuliaan Bapa itu yang membangkitkan Kristus. Bagaimana dengan dirimu? Kemuliaan Bapa itu bukan dipakai untuk sosokan. Kemuliaan Bapa dipakai untuk membangkitkan dirimu yang mati. Aspek kehidupanmu yang mati. Apa yang kamu anggap mati sekarang ini? Kamu udah susah percaya? Kemuliaan Bapa mau turun ke dalam kehidupanmu. The glory of the latter house is to raise you up. The glory of the latter house is to raise a generation. The glory of the latter house is to raise your business into prosperity. Jangan sembarangan loh. Kalau kamu mengalami kemuliaan Bapa, hati-hati. Bisnismu bisa berkali-kali lipat. Orang lain ngelihat kayaknya biasa-biasa. Kamu mungkin kayaknya biasa-biasa. Wherever you go, kamu tuh bawa hoki. Orang ngomong. Bawa untung, profit. Bukan kerugian. Ada orang pergi kemana-mana, boncos terus. Pokoknya jebol ya terus. Mau kemana-mana dealnya zong, melulu zong, tahu ya zong. kosong. No, you know what? I'm experiencing this year. Bahkan tahun ini pun, Tuhan udah tunjukkan kemana saya berjalan, kayaknya bukan gimana. It's not that you're chasing money. Money is chasing you. Money itu not supposedly dikejar-kejar, dicari-cari. Harusnya duit yang cari kamu, bukannya kamu yang cari duit. Konsepnya itu jangan dibalik-balik. Kan dibilang everything is under your feet. If money is your problem, it means mungkin money itu udah yang memperbudak kita semuanya. That we are under that thing called money. It's not money itself. Saya katakan, akar dari kejahatan bukan uang. Sekali lagi saya katakan, akar dari kejahatan bukan uang. Jangan salah quote. Please, kalau quote yang benar. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Apakah cinta akan uang itu memperbudak kita selama ini? Sehingga kita pergi kemana-mana, kesannya kok jebol melulu, kok bolong melulu, kok kantongnya jebol melulu. Maybe our love of money enslave us. Kalau kamu mengalami hal kematian seperti ini,
You know that our Lord Jesus Christ itu spesialisasinya, kemuliaannya adalah bangkitin yang mati. Kamu perlu ke dokter spesialis. Kalau kamu pergi ke dokter, enakan pergi dokter spesialis dong. Jangan dokter yang ini gitu. Dokter umum gitu, kamu suruh dia nanganin kanker otak gitu. Susah. Kamu harus ke spesialis otak. Bener ya dokter David? Pergi dokter spesialis yang tepat gitu loh. Ya kan? Kalau kamu penyakitnya kulit, terus kamu ke dokter psikologi, nggak nyambung nih, nggak nyambung. Tapi kalau kamu ada yang mati dalam kehidupanmu, kamu ke dokter spesialis nih, spesialis kebangkitan nih, namanya dokter Jesus. Tabib dari segala tabib, Tuhan dari segala Tuhan. Spesialisnya apa? Kematian. Dia itu bangkitin orang mati. Problemmu apa sih? Apa yang mati sekarang? Apa yang lemah dalam dirimu? Segala kelemahan sama dia dilalap. Amin. Jadi kemuliaan Bapa, kuasanya yang besar, itulah yang membangkitkan Kristus. Kemuliaan daripada ayah, seorang ayah, adalah membangkitkan anak-anaknya. Kita akan membangun mulai the pilar-pilarnya. Gereja Yesus itu dimulai bukan dari gedung, tetapi dari manusia. It's human after human. Sebab itu kita mau menanam benih. We're gonna put a seed in our children's future, in our future generation. Siapa yang mengajar mereka sih? Siapa yang ngajarin anak-anak ini? Yes, maybe it's their parents, maybe it's their teacher. Tapi lebih daripada itu, Tuhan sendiri mau mengajar mereka. Yesaya 54 ayat 13. By the way, Yesaya 54 comes after Yesaya 53. Pinter sekali. Haleluya, semuanya dapat nih makan siang hari ini. Yesaya 53 berkata mengenai oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Oleh karena pelanggaran dosa kita, dia ditimpa oleh kutuk, dia ditimpa oleh tulah. Dia disalibkan di atas kayu salib supaya engkau mengalami janji-janjinya di Yesaya 54. Yaitu di mana semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. All your children shall be taught by the Lord. Anak-anakmu ini akan diajar sendiri oleh Tuhan loh. Be careful. Besarlah kesejahteraan mereka. And great shall be the peace of your children. Bukan big, tapi great shall be the peace. Saudara tahu nggak, peace itu ngomongin shalom, itu ngomongin mengenai keselamatan, tapi ngomongin mengenai favor of the Lord juga, ngomongin mengenai pemulihan. Jadi kalau anakmu tidak mengalami pemulihan, biarkan mereka diajari oleh Tuhan sendiri. Diajari oleh Tuhan sendiri. In Fun Church, we're talking about how God is gracious to them. Di mana mereka nggak akan diajarkan mengenai Torah. Torah is not for them. For them is the grace of God. Kenapa? Di mana anak-anak kecil itu tuh paling suka, itu datang ke Yesus. By the way, salah satunya, signature-nya Tuhan Yesus, itu suka dikelilingi oleh anak-anak kecil waktu dia berjalan di atas permukaan bumi. Dan dikatakan, biarlah mereka ini datang seperti anak-anak kecil, sebab mereka lah yang empunya kerajaan surga. Mereka yang punya kerajaan surga. Kenapa? Karena anak kecil itu gampang trusting. Anak kecil itu gampang percaya. Lihat aja tambah gede, tambah susah percaya kan? Tambah susah percaya. Kita ini diajarin gitu. Ya, diajarin bagaimana untuk berdoa, tapi lupa bagaimana untuk bermain sama Tuhan. Lord, teach us how to pray. Ya kan? Padahal harusnya, Lord, teach us how to play. Tahu nggak? Rekreasi bagi anak-anak itu penting, betul? Tahu nggak kenapa? The word rekreasi, recreation, diciptakan kembali. When they recreate in the Lord, waktu mereka nanti, by the way ya, don't be siap-siap aja. Kita akan ada nanti retreat, kita akan retreat kembali, kita akan mengadakan children's retreat kembali, we're gonna make our children's church again a very lively place. Lebih daripada sekolah.
Mereka nggak cuma diajarin lulu gitu ya, diomelin lulu di sekolah minggu, tapi mereka mengalami sukacita. And they will experience a great party with Jesus. Amin. That's the best place they can be. In the presence of the Lord. Dan Tuhan sendiri akan mengajari mereka. Amin. So prepare yourself. Jangan khawatir saudara. Kalau kamu mungkin mengalami kesulitan, anakmu itu susah diatur, itu kan berarti kamu orang tua yang gagal. Let me tell you, belum tentu kamu itu orang tua yang gagal. Belum tentu, justru kamu harus mengaku bahwa kamu ini gak bisa ngatur anak memang. Kita ini gak bisa ngatur anak. Saya harus katakan diri saya sendiri. Kalau dikatakan, oh iya Pastor Yudi anak-anaknya bisa kayak begini ya. No, itu bukan hasil kerjaan saya. It's not my job. Tanya Pastor Lita. Pastor Lita mungkin lebih banyak sama anak-anak. I tell you, mungkin lebih banyak karena apa? Dia ada di rumah, dia ngomongin segala macam gitu. Yet, if you ask her, kadang-kadang kita banyakkan frustratednya dibanding kita banyakkan, wah iya, seolah-olah Pastor Yudi gitu selalu membangun mesbah keluarga setiap saat, setiap hari gitu, you know. Bikin korban ukupan di hadapan Tuhan gitu ya. Anak-anak gua gitu masuk kamar gua kayak masuk ruangan Maha Kudus. Ayo anak-anak masuk ruangan Maha Kudus gitu ya. Kamu udah siap-siap, kamu ngaku dosa ya di dalam ruangan Maha Kudus. No, it's not like that. It doesn't happen like that. Tapi what happen adalah kebanyakan anak-anak saya datang kalau lagi kesulitan. Mereka kalau lagi ada masalah, mereka datang tanpa harus ngomongin, oke, kamu minta izin dulu ya. Make appointment with daddy ya. Gitu. Daddy is so busy. Mommy is so busy. Make appointment first. No. They can come anytime. Whenever they are in trouble, they can come anytime. Justru mereka kalau lagi ada trouble, they should come first to me or to her. Problem apapun. Bahkan yang paling memalukan sekalipun. They should be able to come to me. Tanpa harus ada penghalang. Tanpa harus ada ketakutan. Nanti bakalan diomelin sama daddy. Bakalan diomelin. Jadi pertama-tama nomor 1 begitu ketemu diomelin dulu gitu. No. First, you need to confess. Of course lah. Kalau kita nggak tahu the real problem, how can we solve? Ya kan? Saya juga bukan dalam artian ya, saya bukan ahli nujum kan, bisa tebak-tebak gitu masalahnya apa, kamu apa. Belum tentu. Sometimes Pastor Lita bisa. Tapi dia bisa nebak gitu. Oh, ini anak lagi ada masalah ini nih. Ini anak lagi ada masalah itu. I'm not that sensitive. Tetapi I know when my kids in trouble. When my kids in trouble, waktu my kids in trouble, they better be coming to me tanpa harus ada rasa takut sama sekali. Okay? They should know that they are accepted as child. Saudara, ini penting sekali. Penerimaan, acceptance. For them is very important. Karena Yesus Kristus pun dia mau accept. Dia nggak tunjukin mereka dosanya satu persatu terlebih dahulu. Enggak. Orang yang kedapatan berbuat dosa itu nggak ditunjukin dosanya, dituding-tuding gitu. Wah ini dosanya segala macam. Perempuan Samaria itu nggak dituding-tuding dosanya. Dia itu dikasihi dulu, dikasih tahu gitu ya. Kemudian di tengah-tengah ya sedikit di slap around lah gitu loh, you know. Dikasih kasih tahu bahwa kamu ini sebenarnya ini salah nih gitu. Kemudian ditutup dengan kasih lagi. So always love sandwich everything. Ini ada love, di tengah-tengah kamu kasih namanya exhortation, teguran. Tapi harus selalu disandwich dengan love. Jangan sampai kita ini teguran, love-nya dikit, kemudian ini teguran lagi gitu. Ujung-ujungnya yang dia ingat tegurannya, dimarahinnya. Love-nya ada nggak? Ada sih, tengah-tengah gitu dikasih. Kebalik saudara, first is love. Tengah-tengah, ya pak, dikit gitu. Kemudian terakhir love. That's how Jesus works. Always sandwiched by love. So jangan saudara melihat hal ini itu. Tuhan itu selalu, that's the pattern ya. Ini pola yang Tuhan ajarkan. Amin. Kenapa sih kalau kamu itu memang nggak bisa ngatur anak? Kamu bilang aja kamu memang lemah untuk ngurus anak kita. Justru jangan bilang kamu itu kuat. Kamu bilang aja kamu lemah, nggak bisa gitu. Why? Karena kalau kamu yang kuat, kamu yang ngatur tuh anak-anak. Tuhan bakalan diem.
When you work, God rest. Oke, justru kuasa Tuhan dan kemuliaannya semakin besar saat kamu itu bergantung pada kasih karunia-Nya. Justru saat kamu bilang lemah. With great grace comes great power baru. Bukan with great power comes responsibility. Enggak, with great grace comes great power. The foundation of the building itu sama. His grace and mercy should be the foundation of your family. Should be the foundation of the church. Should be the foundation of every building. Organisasi di mana engkau boleh mengalami grace and mercy. Nah, waktu engkau lihat masalah, jangan lupa balik ke fondasi. Karena itu yang menyebabkan engkau kokoh, engkau berdiri. Amin. 2 Korintus 12 ayat 9. This is the foundation. This is the foundation. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan. Kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lihat ya. Kuasa. Tengahnya apa? Kelemahan. Kamu mau disandwich oleh kuasa? Akui bahwa esensinya kamu gak bisa. Dan great power itu akan mensandwichmu. Kamu diawali dengan kuasa daripada Tuhan. Kamu bilang kamu itu lemah. Makin kamu bilang kamu lemah, kuasa Tuhan makin besar. So, in the midst, ini sandwich ya, roti, daging. Dagingnya kamu kira kekuatanmu kan? Baru ada kuasa Tuhan kan? No, kelemahanmu itu di tengah. Supaya apa? Yang Tuhan lihat itu adalah pekerjaan Tuhan. Kalau kamu mau pakai kuasamu sendiri di tengah-tengah kopong, hasilnya nggak ada apa-apa. Kamu menunjukkan kekuatanmu. Kamu juga nggak bisa toh ngatur anak atau ngatur keluarga atau ngatur keuangan. Kadang-kadang kita banyak fail. Just tell your God, I fail. That's the way that I talk. Tuhan, saya nggak bisa. Tuhan, saya ini memang nggak kuat. Each time he said, ini ya bahasanya ya, bahasa NLT, New Living Translation. Each time he said, my grace is all you need. My power works best in weaknesses. My power works best in weaknesses, not strength. In weaknesses. So now I'm glad to boast about my weaknesses. Boast about your weakness. Don't boast to God about your strength. Boast to Him about your weaknesses. So that the power of Christ can work through me. Bukan to me doang loh. Through me. Artinya apa? Tuhan, kuasa Tuhan mau bekerja melewati kelemahanmu. Justru karena kamu lemah. Bukannya dia itu takut. Justru karena kamu lemah. Mungkin kamu mengalami kelemahan dalam tubuhmu. Mungkin kamu mengalami sakit penyakit. By the way, there will be a testimony. One of our ministers, salah satu pelayan kita, mengalami minor stroke. Suddenly mengalami minor stroke. Tahu-tahu nggak bisa goyang, you know. Tapi nanti akan ada videonya juga gitu. Nanti akan ada lebih detail. You know, he is raised up. Why? Dia nggak bisa apa-apa lagi. Dia udah berharap kalau udah mati nih, bisa benar-benar lumpuh total nih. Orang bilangnya piansui. Tahu piansui? Mati setengah. Itu namanya kalau orang Chinese bilangnya itu udah benar-benar mati setengah gitu. Stroke. You know what happened? Now he is here in the church. Dia ada di sini. He is alive and he is getting stronger. He took a Holy Communion. Just took a Holy Communion. Itu hal yang paling kecil. Perjamuan kudus. Dunia bilangnya, kamu mesti ambil obat yang terbaik dong. Kamu mesti get the best doctor available. No, he took a Holy Communion. Dan dia sekarang ini kembali normal. Amin. Justru disitulah kuasa terbesar. Itu adalah kuasa waktu Bapa membangkitkan Kristus. Justru waktu kita bilang lemah, kita lemah. Kuasa Kristus justru bekerja waktu kita bilang kita lemah. No wonder Yesus itu banyak menyembuhkan orang di hari Sabat. Dia banyak menyembuhkan orang pada hari Sabat. Karena apa?
Karena itu adalah harinya istirahatnya orang Yahudi. Orang Yahudi nggak boleh ngapa-ngapain. That's when actually itu Shabbatnya. Your Shabbat is knowing that Christ's power is strong when you are weak. That is your Shabbat. Hari ini kamu mengalami Shabbat. Ini hari your rest day. It should start with your rest day. Di mana kamu tahu kamu nggak bisa ngapa-ngapain. And Christ's power is made strong through your weaknesses. What about his Shabbat? Bagaimana dengan Shabbatnya Tuhan Yesus? Shabbatnya Tuhan Yesus, his Shabbat is in knowing that he loves you and wants to make you healed and whole. Shabbatnya Tuhan Yesus pada saat dia tahu dia bisa mengasihimu dan dia lebih daripada sanggup untuk membuat engkau utuh dan engkau sembuh. Do you want to get healed today? Engkau mau mengalami kasih Tuhan? Akuin, kamu itu lemah. Amin. With this I close. Saya cuma mau kasih tahu bahwa mungkin engkau merasa ditindas. Engkau mungkin merasa lemah. Mungkin engkau dijelek-jelekin. Katanya kamu cuma bergantung sama Yesus doang. Yesus doang. Lulu Yesus. Kalau orang Hokkien bilang, Kong Yaso, Kong Yaso, Kong Yaso. Tahu Kong Yaso? Ngomongin Yesus melulu. Gitu. Ya kan? Itu orang maksudnya, kok kamu ngomongin Tuhan Yesus terus untuk apa? Because He is the power. He is the only power to transform us. There is no other power. Nggak ada kekuatan lain yang bisa mengubahkan kita secara permanen. Only the power of Jesus Christ. And that is His glory upon the church. Amin. Mari kita bersama-sama, saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Saya mungkin bisa undang the musician. Saudara kalau mau mengalami favor, in the position waktu saudara mengalami kekuatan atau saudara boast on your strength, favor cannot flow. Atau saudara mungkin saat ini mengalami yang namanya condemnation. Condemnation itu menyedot atau menghilangkan favor in your life. When you feel condemned, waktu engkau merasa guilty, waktu engkau merasa nggak layak, justru pada saat itulah justru engkau harus datang kepada Yesus. Karena dialah sumber favor itu sendiri. He is the source of power. Waktu engkau merasa guilty dan engkau justru pergi kepada dirimu sendiri. How to repair that guilt conscience? Gimana caranya untuk menghilangkan rasa bersalah itu? Kamu akan tambah depresi. But rely on His love for you. Bukan your love for Him. Karena kalau kamu bergantung kepada kasihmu kepada Dia, suatu saat kamu akan bingung. Kenapa kok kasih saya kepada Tuhan jadi dingin? Waktu engkau bergantung pada kasihnya kepadamu itu selalu konstan. Dimana kalau kamu justru merasa bersalah, datang kepada Dia karena kasihnya akan selalu menutupi segala kesalahan. His love overcomes many sins, many weaknesses. Jangan kau takut waktu engkau merasa lemah. Amin. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengambil bagian Tuhan di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena tubuh-Mu ya Tuhan, yang dipecah-pecahkan bagi kami. Kami mengingat kematian-Mu Tuhan, membawa kehidupan bagi kami semua. Kematian-Mu membawa kesembuhan ya Tuhan bagi kami semua. Kematian-Mu membawa pemulihan bagi kami semua. Apapun yang belum pulih dalam kehidupan-Mu, Engkau katakan saat ini, Yesus, ini aku. Ini hal yang mati dalam diriku. Tapi karena Engkau telah bangkit dari maut, maka hal yang mati itu harus bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab demikianlah aku memandangnya. Sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga aku akan bangkit bersama-sama denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menerima tubuh-Mu saat ini. Aku menerima Tuhan. Apapun itu Tuhan, yang mati dalam kehidupanku, telah dipulihkan. Segala sesuatunya telah diletakkan di bawah kakiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu Tuhan. Cawan perjanjian ya Tuhan. The blood of the covenant. Darah Yesus yang kudus. Darah Yesus yang berkuasa lebih daripada apapun juga. Oleh karena darah-Mu ini Tuhan, kami boleh beroleh jalan masuk ke dalam anugerah yang tak terbatas. Ke dalam kuasa yang tak terbatas. Bukan oleh karena perbuatan kami Tuhan, tetapi murni oleh karena darah-Mu dan kematian-Mu di atas kayu salib yang membawa kami kehidupan dan kami dilepaskan dari segala dosa-dosa yang mengikat kami. Bahkan kebiasaan-kebiasaan kami pun ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Kadang-kadang kami mempunyai Tuhan kebiasaan ya Tuhan yang tidak baik. Perbuatan manusia lama kami serahkan kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Oleh karena darah-Mu, kami disucikan sekali untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Thank you Jesus. Dan kami berdoa Tuhan, setiap umat-Mu ya Tuhan yang akan memberikan persembahan lewat online, lewat transfer apapun juga. Mereka yang menabur di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. You bless them abundantly ya Tuhan. Not about the amount, but about the revelation, pewahyuan bahwa Yesus hidup. Bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Dan bahwa Dia turut campur tangan in your finances, di dalam keuanganmu. Biarlah keuanganmu boleh prosper oleh karena Yesus semata-mata. Yesus adalah buah sulung yang diberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. You are able to bless because you are blessed at the first place. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini ya Tuhan pertama kali mendengar tentang kabar keselamatan ini. Pada hari ini aku ingin Engkau berdoa bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus yang baik, aku melihat kasih karunia dan kebenaran dinyatakan pada hari ini. Dan aku pada hari ini aku mau percaya. Dan aku mau menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Supaya aku memperoleh damai sejahtera. Kemanapun aku berjalan, Engkau yang menuntun aku. Engkau yang memberkati aku. Kasih karunia dan anugerah-Mu, kuasa-Mu mengikuti aku. Bahkan di saat aku lemah, di saat aku jatuh, aku tahu aku punya penolong yang dapat diandalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau menjadi Bapakku. Aku diterima menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Apabila Engkau telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, Kau bisa nanti ngobrol, sharing dengan para pastors, dengan para ushers, with the leaders. Supaya engkau boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Pengenalan yang benar akan Dia. You'll be blessed also. Engkau bisa mendengarkan YouTube-nya, channel daripada GBC Jakarta. Untuk boleh menerima makanan rohani. Makanan yang akan membuat engkau bisa berjalan di dalam kemenangan. Dalam kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Haleluya. Saudara siap untuk menerima berkat daripada Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati dan melindungi kami. Engkau yang menyinari wajah kami. Dan memberikan kepada kami kasih karunia, kebaikan-Mu, kebajikan-Mu, kemurahan-Mu. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia selalu tersenyum kepadamu. Dia menyayangimu sebagai anaknya sendiri. Dan engkau akan diberikan damai sejahtera. Kehidupanmu akan penuh dengan damai sejahtera. Engkau, seisi keluargamu, anak-anakmu, dan sanak saudaramu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, have a blessed Sunday. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta
di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.